Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rahyunovita, Prodi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra. Saya akan menyampaikan materi pada topik 3, Sistem Ekonomi Dunia dan Bisnis. Perkembangan dunia bisnis sangat dipengaruhi oleh cara-cara masyarakat dalam mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas untuk kepentingan tertentu. Sumber daya yang dimiliki masyarakat dapat berupa sumber daya alam, modal, tenaga kerja, maupun tanah. Sumber daya tersebut umumnya bersifat terbatas, padahal aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan manusia sangat bervariasi dan selalu berkembang. Ilmu ekonomi adalah studi tentang cara-cara yang digunakan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi sesuatu dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro mempelajari perekonomian atau perilaku ekonomi secara keseluruhan atau nasional. Sedangkan ekonomi mikro yaitu mempelajari dan menilai aspek-aspek yang terkait dengan keputusan yang paling memungkinkan dan menguntungkan bisnis di pasar. Sistem ekonomi dunia. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan oleh masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dalam teori ekonomi, kita mengenal beberapa sistem ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berinci penguasaan semua atau hampir sumber daya oleh swasta. Sosialisme sebenarnya merupakan salah satu wujud sistem ekonomi campuran, sedangkan komunisme merupakan sistem ekonomi yang terencana. Cita-cita sistem ekonomi Indonesia. Menurut Muhammad Atta, ada 3 soal yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang harus dihadapi, yaitu 1. Ideologi. Bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. 2. Soal praktek. Politik perekonomian apa yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang. 3. Soal koordinasi. Bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia. Hubungan ekonomi dan bisnis. 1. Produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP adalah total produk yang dihasilkan oleh semua pihak yang berada dalam wilayah nasional suatu negara, baik sebagai warga negara maupun bukan. Sedangkan produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP adalah total produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang bernomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan fenomena negara-negara dalam menjalankan pembangunan di segala bidang. 3. Inflasi dan indeks harga konsumen. Inflasi dapat diartikan sebagai kecenderungan umum akan kenaikan harga-harga produk. Bentuk-bentuk pasar konsumen. 1. Persaingan sempurna. 2. Persaingan monopolistik. 3. Oligopoli. 4. Monopoli. Itu saja yang saya sampaikan materi pada topik 3 ini. Kurang lebih dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.